Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Tim Aset. Hari ini kami sudah berada di Coffee Nusantara. Kami akan mewawancarai dari owner pemilik Coffee Nusantara. Kami beranggotakan saya sendiri Zevanya dengan NIM 17066 Perkenalkan, saya Revalina Rerondanisha dengan NIM 17066 Saya Aminah Farhana dengan NIM 17066 Saya Farazra Bella Antalia dengan NIM 17066 Saya Maisa Syamsuddina dengan NIM 17066 Baik, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber yang akan kita wawancarai. Terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya kita awali pertanyaan dari yang pertama. Kita ingin mengenal dulu nih profil dari kakak sendiri berupa mungkin nama dan lain sebagainya. Selanjutnya disertai dengan profil dari UMKM yang kakak jalani saat ini. Oke. Nama gue itu Oscar Mahendra. Umur udah 30-an. Lulusan di Nusantara Manajemen Bisnis Entrepreneur. Terus UKM ini berdiri tahun 2000. Sebenarnya berdiri dari 2012. Tapi masih dalam taraf perumahan kecil. Kemudian 2021 kami dihantam oleh keluarga. Ini kan perusahaan keluarga ya, usaha keluarga, dihantam oleh keluarga. Kenapa nggak buat sekalian fisiknya? Jadi kita buat. Baik, selanjutnya mungkin kita pengen tahu lagi nih, kalau secara lengkap alamat dari UMKM yang kakak jalani di sini, Coffee Nusantara, kemudian apa nih menu yang kakak tawarin ke konsumen, kemudian menu yang menjadi pilihan paling utama dari konsumen. Nusantara Coffee and Culinary itu ada di Jalan Tawes nomor 21 Romangun, Jakarta Timur. Kami itu fokus di F&B, yaitu minuman kopi dan makanan itu kuliner. Kita tuh lebih fokusnya ke kopi ya, slow kopi dan kulinernya Nusantara. Jadi kalau ditanya apa signature menunya Nusantara itu banyak ya, tapi yang menjadi signature kita itu kopi Nusantara. Itu kopi kekinian, itu menggunakan biji kopi pilihan. Kebetulan kita juga roastery juga yang bikin biji kopinya, kita kerjasama dengan petani juga. Jadi bisa dibilang kenapa signature, kopinya itu cuman manajemen kita dulu ya, karena kita yang memiliki kerjasama langsung sama petani. Selanjutnya Selanjutnya, aku tahu Coffee Nusantara ini dari Instagram ya Kak. Itu sekaligus juga berarti UMKM ini lewat pemasaran digital. Pemasaran digital itu kakak tuh tahu dari mana sih, atau terinspirasi dari UMKM lain kah, atau gimana? Waktu kuliah dulu kan memang udah, saya kan dididik dari universitas ya untuk menjadi entrepreneur. Situ kan cabangnya banyak, bukan hanya manajemen aja, tapi dari marketing, dari operasional, dari strategi semuanya. Nah, saya itu lulus 2014. Di situ tuh udah mulai digital marketing kan. Terus sebelum saya membangun ini, saya juga ada usaha keluarga, pabrikan pestisida. Itu juga saya jalankan awal itu pakai digital marketing standar. Masih ya bisa dibilang web 1.0 lah, web 1.0. Terus makin berjalannya ya terus belajar sampai untuk sekarang itu saya itu lagi ada kelas kursus untuk digital marketing khusus untuk benar-benar membangun ini. Selain yang kita tahu lewat pemasaran digital ini, Coffee Nusantara itu juga ada pemasaran lewat tradisional masih Pak? Mungkin awal-awal itu yang dilakukan sebenarnya gini, kita kalau ngomong strategi marketing kan ada banyak ya, ada tradisional, standar, sama modern. Kalau modern kan digital marketing. Kalau tradisional itu kan bagi-bagi brosur ya, bagi brosur atau kita naruh
orang di depan untuk manggil gitu. Kalau yang dilakukan Nusantara sih menganut kepada banyak jurnal yang telah saya baca dan saya pelajari itu memang walaupun menjalankan biji secara digital, tradisional juga tetap harus wajib dijalankan. Karena kenapa? Digital itu terlalu luas. Kita bisa mengukur tuh radius. Kalau sekarang kan, kalau dulu itu radius itu kan kita nggak bisa menentukan 1 kilo, 2 kilo, paling mil. Kalau sekarang udah ada penentuannya dari masing-masing aplikasi. Nah, gimana caranya untuk orang itu bisa tahu radius 500 meter dulu? Nah, makanya menggunakan awal itu selalu menggunakan Nusantara itu menggunakan tradisional, itu yang berbusur, terus naruh spanduk di depan, termasuk neon box itu kan juga agak termasuk strategi tradisional ya untuk positioning kita ya. Itu sih. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kan kita taunya Nusantara Coffee ini dari Instagram ya. Mungkin ada platform digital lain yang digunakan seperti GoFood atau TikTok ataupun yang lainnya gitu Kak. Sebenarnya orang pahami itu kan digital marketing itu kan biasanya ya Instagram, TikTok, YouTube. Iya. Ya, itu standar orang yang disadari. Cuman saya melihat itu ini bocoran ya. Semenjak Elon Musk di Twitter tuh, Iya. itu udah mulai terlihat kalau memang arah digital ini tuh makin luas nantinya, makin luas, makin dipersempit. Nanti kan kedepannya ada Web 3.0 kan, di mana semua jadi salah satu terpusat. Jadi yang bukan hanya itu sih menurut kita, itu bukan hanya itu, bukan hanya dari 3 itu kan aplikasi media sosial, masih ada email, masih ada Google, masih ada apa lagi, aplikasi-aplikasi lainnya seperti kayak kita kerjasama dengan Desti, ini kan juga digital marketing juga contohnya. Terus Twitter, kemudian kalau Facebook itu kan ada gabung ke Meta ya. Iya. Ya banyak sih sebenarnya sih, banyak banget sih. Orang tuh biasanya UMKM atau bisa dibilang pemain bisnis tuh bermainnya di situ sih, di apa namanya 3 platform itu. Meta itu Facebook sama Instagram, TikTok sama YouTube. Tapi yang biasanya dilakukan oleh brand-brand besar itu melalui Google. Itu SEO biasanya. Sistem engine apa misalnya apa sih yang dia search jadi nomor 1 atau nah seperti itu yang memang konsentrasinya bukan hanya 3 itu sih, bukan hanya kalau GoFood dan Shopee Food dan lain-lain itu terus menurut kita itu bukan sebuah digital marketing sih, tapi lebih terhadap call to action customer lebih cepat, lebih kan setiap konten itu kan harus ada di akhir kan call to action kan. Silakan datang ke sini atau gimana. Call to action tuh biasanya kita entah menggunakan GoFood atau menggunakan kita ngasih scan websitenya Desti seperti itu. Soalnya gini, kalau kita ngomongin digital marketing di GoFood atau di Shopee Food atau GrabFood, biayanya itu menurut kita ya tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan biaya digital marketing aslinya. Kalau kalian memang pernah buka usaha di GoFood atau di apa, itu kan biayanya gede banget ya, berapa persen dipotong berapa lagi gitu. Itu kan biaya untuk kerjasamanya, bukan biaya untuk kita naik di atas. Sedangkan dalam digital dikmar ya kita nyebutnya, digital marketing itu kan gimana caranya supaya orang tahu ada kita.
itu GoFood itu misalnya bisa bayar 3 sekarang naik 30% terus untuk jadi nomor 1 dipotong lagi berapa. Memang beberapa orang UMKM tuh menganggap menggunakan GoFood itu sebagai digital marketing, tapi kalau kita tuh sebagai call to action untuk orang pesan. Oke, selanjutnya bagaimana sih penerapan digital marketing dalam mengelola usaha Nusantara Kapi ini? Kalian anak manajemen? Aku nanti. Belajar 4P nggak? Ada belajar. Belajar 4P. Dasarnya di 4P aja. Kalau saya udah sampai ke 7P. Kalau saya udah sampai ke 7P. 4P itu kan product, place, price, promotion. Nah 4 itu yang harus jadi awal untuk mendapatkan. Jadi gini, untuk menjalankan semua mau tradisional marketing, mau digital marketing itu kita harus tahu SWOT-nya. Karena kita udah tahu dari SWOT kan jadi kesimpulan kan apa. Dari situ kita baru mau menggunakan apa, digital marketing atau tradisional marketing. Kalau seandainya kebanyakan, anggaplah ternyata kekurangan sebuah UMKM itu nggak ada uang. Kelemahannya itu, weakness-nya itu yang sekarang lagi rame itu nggak punya apa, privilege. Berarti harus apa? Ya harus tradisional. Nah, ketika kita menjalankan digital marketing ya harus ngikutin itu. Target pasar kita siapa? Anggaplah produk kelebihannya apa? Kan SWOT strength sama itu kan weakness itu kan internal. W sama O-nya itu W sama O-nya itu kan eksternal. Itu kan harus dicari. Nah, kita harus melihat itu, baru kita nanti arahnya mau kemana. Itu. Nah, yang dijalankan Nusantara Digital Marketing itu berdasarkan dari SWOT. Terus sama sebelum kita berada di KWS ini, kita melakukan riset kurang lebih itu 3-4 bulanan. Gimana dengan behaviornya masyarakat di sini, radius 1 kilo ya, termasuk PNJ kita hisap juga polanya seperti apa, makan dari mana, terus mereka penduduk, bahkan sampai mereka penduduk tetap atau pendatang dalam tanda kutip ngekos, anak kosan, atau pendatang itu bisa dibilang, oh gue kerjanya cuma di Rawamangun tapi rumahnya di Bekasi, itu kan pendatang ya. Nah itu kita riset semua sampai kita punya kesimpulan, ya udah digital marketing bisa gunakan, strategi baru dijalankan. Entah kita mau ngejar apa. Nah kalau kita kan memang lebih konsepnya kan memang kita jualan produk ya, produk kita tuh kalau kalian paham tuh produk sentris, paham nggak? Kan ada produk sentris sama customer sentris. Kalau produk sentris itu kita lebih konsentrasi ke produk. Kalau customer sentris itu lebih konsentrasi ke apa yang customer mau. Nah, kalau kita ngikutin apa yang customer mau, kalau dari awal kan seperti itu ya produk. Berarti kita harus tahu produk sentris itu, produk kita tuh setelah hasil riset dapatnya sekian, datanya sekian. Oh, kita menggunakan strategi, misalkan menggunakan ada duitnya digital marketing nih. Digital marketing yang bisa cuma buat reels aja, atau kita bisa bermain reels kan juga ada tekniknya di algoritma Instagram ya, kalian pasti tahu. Terus bisa juga bermain di apps. Dari situ apps itu baru menentukan, misalnya kita mau istilahnya kalau kita cuma reels doang tanpa apps itu kan brand positioning, dilihat orang aja. Itu bukan sebagai target marketnya, bukan tujuan kita dia. Tapi kalau kita sudah apps itu udah lebih spesifik lagi bahwa siapa target kita, berapa, daerah mana, behaviornya apa, seperti itu. Nah kalau udah apps itu baru hasil riset. Jadi kita biasanya proteksi itu pakai research dulu, seminggu 2 minggu sudah ketemu kita targetnya apa, ininya gimana, baru kita jalankan. Oke, selanjutnya bagaimana sih Kak pengaruh digital marketing kepada Nusantara Kapi? Sebenarnya
gimana ya? Kalau di dunia nyata pengaruhnya, kalau Nusantara sih pengaruhnya 50-50 ya. Karena hampir masih bisa dibilang 40% ya orang datang ke sini tuh bukan pemain Instagram, bukan pemain media sosial, tapi dari mulut ke mulut. Apakah misalkan kita lagi ada promo atau lagi ada bukber, datang terus ngajak temennya lagi segala macam, terus itu kan tradisional kan, berlipat-lipat di tempat ganda. Memang sesuai dengan target produk service kita. Kalau orang yang memang kita tahu bahwa orang yang suka kopi itu, ya gue minum kopi, bukan main handphone, bukan update Instagram, bukan foto-foto, bukan apa gitu. Tapi ada pengaruhnya 60% itu ya dari ads itu. Jadi kayak masih ada beberapa kayak kalau sebutan kaum milenial kan, itu kan masih ada yang main handphone lah. Nah itu masih ada yang kena, ada yang masih nekat-nekat kena lah gitu. Cuman kalau di luar dari Nusantara, kalau saya lihat sih di mana menggunakan digital marketing secara benar ya viral, tapi yang menjadi masalah cepat viralnya cepat turunnya. Balik lagi ke SWOT kita kan, sebenarnya itu aja sebelum melakukan digital marketing. Selanjutnya nih Kak, saya mau tanya untuk alasan mengapa melakukan promosi secara digital. Kayak misalnya mungkin ada benefit-benefit yang Kakak mau ambil atau dari perspektif Kakak gimana gitu? Satu, lebih murah. Iya, promosi. Iya, kita tinggal buat video aja udah selesai kok. Tinggal mainin algoritma, mainin hashtag, mainin lagu, selesai. Jadi satu lebih murah. Yang kedua itu sekarang itu kan zaman digital kan. Sekarang kita zaman benar-benar digital dan benar-benar harus semuanya itu gaya modern semua. Jadi ya memang digital marketing udah nggak lagi pakai brosur lah istilahnya, pakai pamflet. Siapa sih orang yang mau beli pamflet kecuali orang-orang zaman dulu. Jadi ya alasan kita ya karena memang kita udah bukan kitanya, tapi bukannya karena kemauan kita, tapi kita mengikuti perkembangan zaman aja. Terus tadi kan Kakak juga nyebutin ada pakai beberapa platform gitu ya. Terus itu Kakak bisa ngerasain kelebihan kekurangan dari tiap platform itu nggak? Terus yang paling menguntungkan gitu dari platform itu? Kalau kelebihan kekurangan sih, yang pasti saya nggak suka TikTok. Memang orang suka di TikTok, tapi saya nggak suka karena kenapa? Ya kita jadi mau nggak mau ya posting lah. TikTok itu sebenarnya tempat nyampah, tempat apa namanya? Ya buat video yang jedak-jeduk nggak jelas gitu lah. Kalau yang paling efektif saya suka tuh sebenarnya Google ya. Google itu Google Maps sama Instagram. Pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin kakaknya boleh ngasih tahu tips dan trik untuk membuka usaha seperti apa, apalagi dengan digital marketing yang bisa dilakukan ini? Rajin-rajin buka Instagram, ya buka media sosial sih, terutama Twitter. Itu aja sih. Sama ini yang di awal kita harus tahu dulu SWOT-nya, kita harus tahu dulu strateginya, kita harus tahu dulu apa 4P-nya. Kalau udah semuanya jalan, baru kita tentuin mau arahnya kemana. Terus ya habis itu baru kita harus rajin-rajin melihat perkembangan zaman aja, apapun itu. Ya sekarang kan TikTok itu udah jadi penggantinya YouTube kan. Jadi orang udah nggak nonton YouTube, informasi nyarinya di TikTok ya, rajin-rajin. Tapi harus nyarinya bukan yang pargoy-pargoyan, bener-bener yang memang perkembangan bisnis, perkembangan kopi, perkembangan teknologi atau betul ya istilahnya algoritmanya harus itu terus. Jadi kita tahu kompetitor kita lagi begini nih, teknologi lagi begini nih, berarti kita coba terapin. Itu sih.
Baik, terima kasih Kak untuk waktu dan kesempatannya untuk bisa wawancara secara langsung di sini. Kalau gitu mungkin ini udah menjadi pertanyaan terakhir tadi ya Kak. Terima kasih Kak. Sekian dari wawancara kami. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kemudian semoga Kafe Nusantara sendiri semakin banyak konsumennya dan semakin sukses. Terima kasih. Sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.